Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, kali ini gue nggak akan bahas tentang project crypto. Jadi di video kali ini tuh sesuai judulnya gue ingin memberikan informasi aja nih mengenai sosial media dan juga komunitas dari channel YouTube Yunepto. Jadi memang kalau teman-teman mengikuti channel YouTube gue dari awal sampai sekarang tuh banyak banget yang sudah kita lalui bersama gitu loh. Dan channel YouTube Yunepto ini pun juga memang sudah berjalan hampir 1 tahun ya, dikit ya beberapa bulan lagi udah sampai 1 tahun lah ya. Dan memang tujuan channel Yunepto ini tuh berbeda dengan channel YouTube-YouTube lainnya yang tentang kripto juga ya, di mana memang fokus kita di sini untuk mengedukasi teman-teman ya gimana caranya teman-teman bisa melakukan analisa mandiri, lalu teman-teman bisa tahu project apa sih yang teman-teman beli gitu loh untuk aset kripto yang teman-teman investasikan gitu. Jadi sebenarnya cerita dikit ya, cerita dikit. Jadi awal terbentuknya channel Yunepto ini tuh kalau teman-teman ingat atau pernah lihat video pertama channel YouTube ini tuh sebenarnya niat awalnya itu karena pengen mengedukasi gitu loh. Sampai sekarang pun tetap fokusnya mengedukasi. Kita nggak pernah namanya ada video yang ajakan membeli seperti ayo beli koin ini, ayo beli token ini, pasti to the moon. Atau kita juga nggak pernah bahas harga ya. Ayo beli koin ini suatu saat pasti harganya $1.000. Atau suatu saat harganya pasti $2.000. Atau kalian pasti cuan, pasti untung. Jadi memang kata-kata atau kalimat-kalimat seperti itu yang ada di channel YouTube lain itu tidak pernah ada di channel YouTube ini. Malah fokus aku di sini membuat channel YouTube Yunepto ini awalnya sama sekali tidak ada niat untuk yang namanya itu mencari subscriber, mencari view, atau bahkan mencari cuan atau mencari uang di channel YouTube. Tapi memang awalnya adalah melihat kondisi suatu ketika di mana ada sebuah project di salah satu centralized exchange Indonesia di mana harga satu tokennya waktu itu masih di angka Rp700.000 ya, tiba-tiba melonjak jadi 1 miliar rupiah ya. Kalian bisa cek aja langsung ke exchange-nya, gue nggak akan sebutin namanya apa. Tapi kalau kalian nonton video gue yang pertama harusnya udah tahu ya. Nah, waktu itu sebenarnya gue pengennya cuek ya, kayak bodo amat lah. Tapi karena gue melihat ada suatu kisah di mana ada banyak sekali orang-orang yang menggunakan uang panas mereka, bahkan menggunakan uang yang bukan hak milik mereka. Ya, contohnya apa? Contohnya waktu itu ada kasus, jadi ada seorang anak menggunakan uang untuk panti asuhan dijadikan sebagai investasi di aset kripto tersebut. Karena dia melihat kenaikannya luar biasa, ya dia masuk entry di berapa sekian juta, ratus juta ya, terus ngepam jadi 1 miliar, terus langsung ngedam lagi jadi sekitar beberapa ratus ribu rupiah saja, atau sekitar 1 jutaan, agak lupa ya waktu itu ya. Jadi itu yang membuat diri gue tuh panas dan ingin membuat konten dengan tujuan tuh edukasi ke teman-teman bahwa teman-teman tuh kalau masuk ke dalam dunia kripto atau beli suatu koin atau token, kalian tuh harus tahu apa yang kalian beli, projectnya apa gitu loh. Jadi kalian nantinya sering melakukan analisa dengan sendirinya, intuisi kalian tuh akan terlatih gitu loh. Kalian bakal tahu, oh project ini tuh bisa punya potensi, oh project ini tuh nggak punya potensi, oh project ini tuh cuma digoreng atau di pump and dump doang. Nah itu yang pengen gue sampaikan dalam setiap video yang gue buat dan tujuan utama dari channel Yunepto ini. Nah, habis itu kan banyak sekali ya komentar yang masuk ke dalam channel Yunepto. Jadi setiap ada video tuh selalu ada komentar masuk gitu loh. Dan rata-rata komentar yang masuk ini komentar minta review, tapi minta reviewnya ini bukan benar-benar kalian pengen belajar tentang projectnya, tapi kalian minta review itu supaya secara nggak langsung gue mempromosikan project tersebut gitu loh. Jadi ada mindset di mana ketika gue membuat sebuah video itu, otomatis video itu artinya projectnya bagus dan kalian banyak orang lain tuh akhirnya masuk ke project itu. Padahal tujuannya bukan seperti itu. Jadi gue merasa bahwa channel ini tuh mulai disalahgunakan dengan teman-teman yang minta dengan komentar, kok tolong review ini dong, kok tolong review ini dong, seperti itu. Ya, gue sangat bersyukur sekali teman-teman pengen belajar dan minta review, tapi lama-kelamaan gue melihat ini seperti disalahgunakan. Makanya kenapa kalau teman-teman mulai merasa ada beberapa project teman-teman request, udah nggak gue gubris lagi, nggak gue buat videonya, karena gue mulai lebih teliti untuk memilih, bisa dibilang. Ya, jadi gue memang tetap gue buka, gue pelajari dulu projectnya. Kalau memang project tersebut gue rasa gue layak untuk gue
bahas, pasti akan gue bahas. Ya, jadi ini kurang lebih curhatan aja sih ya. Jadi kurang lebih seperti itu gitu loh. Dan memang ya baik lagi tujuan dari channel ini adalah memang fokusnya mengedukasi. Jujur sebenarnya kalau teman-teman juga ada beberapa yang chat ya, ada yang chat baik di grup maupun DM, kok kenapa lu bikin video tutorial padahal view-nya kecil sekali gitu loh. Jadi gue pribadi udah tahu ya, gue pribadi udah tahu bahwa memang kalau kita buat video konten edukasi itu yang nonton pasti dikit sekali. Nah, ini gue akan coba buka, gue kasih lihat ya. Contoh di sini ada kayak tutorial staking. Nah, ini kan tutorial, terus ada kayak beberapa video-video yang tujuannya itu mengedukasi gitu ya. Nah, itu memang view-nya sangat kecil. Nah, seperti ini. Kalian wajib tahu apa itu KYC, Doxit, dan lain-lain. Nah, ini kan sebenarnya untuk edukasi, tapi view-nya memang kecil sekali di angka 400-an dibandingkan video-video lain yang bahas tentang berbagai project ya dan lain-lain itu bisa 1000, 5000, 4000. Tapi kenapa gue tetap mau bikin? Walaupun view-nya kecil dan tentu saja duitnya pasti kecil, ya kan? Karena namanya YouTuber, ya keuntungan atau cuan mereka kan dari teman-teman yang nonton AdSense atau iklan. Karena gue merasa memang tujuan dari awal gue membuat channel ini tuh bukan untuk cari uang. Kalau gue dapat uang di channel ini, itu gue anggap sebagai bonus. Tujuan utama gue adalah tetap mengedukasi buat teman-teman yang nggak mengerti. Mungkin memang view-nya kecil, karena teman-teman kan sudah beberapa yang mengerti ya, apa itu KYC, apa itu Doxit, apa itu MetaMask, cara pakai, tutorial, dan lain-lain. Tapi kan ada juga teman-teman yang belum mengerti gitu loh. Nah, ini yang pengen gue ngebantu teman-teman yang belum mengerti tersebut. Seperti itu. Ya, jadi itulah kenapa alasan gue tetap masih membuat video tutorial. Ya. Nah, selain itu, ada juga beberapa DM atau PM ya yang masuk ke gua, baik itu melalui Twitter, dari Instagram dan lain-lain. Em, awalnya teman-teman yang nge-DM itu pasti gue jawab gitu loh. Pasti gue jawab dengan friendly dan juga nyantai gitu. Karena memang tujuan gue itu ingin ngebantu sebisa mungkin ya, tanpa ada pernah namanya minta bayaran atau uang ya. Gue berusaha membantu teman-teman, gue berusaha mengedukasi teman-teman seperti itu. Nah, terus tapi mulai beberapa waktu lalu itu ada pelecehan seksual yang terjadi ke gua via chat tersebut gitu loh. Ya, kita bisa bilang itu pelecehan seksual lah. Jadi di sini gua nggak akan cerita kronologinya seperti apa. Gua nggak akan cerita namanya siapa. Ya, gua masih berusaha menjaga nama baik orang tersebut. Intinya adalah yang pengen gue sampaikan di sini adalah gue udah nggak akan menerima, tidak akan menerima sama sekali PM maupun DM dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen nanya langsung, itu gue nggak akan menerima lagi. Kalian ada DM PM masuk, pasti akan gue hapus chatnya. Nggak akan gue buka, nggak akan gue balas. Kenapa? Karena jujur gue udah trauma dengan pelecehan seksual yang terjadi kepada gue via PM atau DM itu. Awalnya ada orang yang nanya tujuannya itu cuma nanya kripto, tapi lama-kelamaan mulai mengarah ke sesuatu yang tidak gue inginkan, tidak gue suka. Nah, itu menyebabkan akhirnya gue nggak menerima lagi yang namanya PM atau DM, ya kurang lebih seperti itulah. Dan gue mohon teman-teman juga paham ya, bukan berarti gue pengen sombong ya. Jadi sama sekali gue nggak ada niat sekali untuk sombong, nggak mau balas PM atau DM teman-teman. Tapi ya gue harap teman-teman mengerti. Oke, nah jadi itu sekilas cerita perjalanan dari channel YouTube Yunepto. Nah akhirnya gue mulai membangun komunitas juga kan. Jadi teman-teman yang ngikutin dari awal memang awalnya kita ada komunitas gitu loh. Namanya Cryptosias. Jadi waktu itu gue membangun komunitas Cryptosias itu awalnya di grup Discord. Nah, kenapa namanya Cryptosias? Sebenarnya Cryptosias ini gabungan dari dua kata sih, yaitu crypto atau aset kripto dengan entusias atau antusiasme. Jadi Cryptosias yaitu gabungan dari Cryptosias. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah. Ini plesetan sedikit. Jadi gabungan dari kripto dan entusias seperti itu jadilah Cryptosias. Nah, jadi memang kalau teman-teman pengen belajar tentang kripto, buat teman-teman yang pengen belajar dari awal misalnya ya, atau kalian punya teman yang gue pengen belajar dong tentang kripto tapi gue nggak tahu mulainya dari mana ya. Nah, kebetulan memang Cryptosias ini pernah kita promosikan juga Discord-nya dan membernya juga cukup banyak, tapi memang mungkin
Indonesia tuh belum siap menggunakan yang namanya teknologi Discord. Masih kebanyakan sukanya pakai Telegram. Tapi gue akan cerita sedikit dulu tentang Cryptosias Discord dulu ya. Jadi kalau teman-teman pengen join, linknya ada di deskripsi video. Jadi semua link yang akan gue bahas di sini ada di deskripsi video ya. Nah, kalau untuk Discord, kita memang punya namanya grup Discord yaitu Cryptosias. Jadi di sini gue akan cerita sedikit beberapa fitur-fitur yang ada, terutama buat teman-teman yang baru belajar tentang kripto, mungkin boleh join Discord kita Cryptosias. Di sini kalau teman-teman buka ya, sebelah kanan nih ada price chart. Jadi ini udah enak nih. Ada beberapa token atau koin, ya lebih tepatnya koin kebanyakan, itu ada price chartnya. Jadi teman-teman tuh bisa sambil ngecek harga juga kenaikannya. Nah, habis itu di sini kita juga ada kayak semacam informasi. Di sini ada kayak berbagai informasi yang gue sampaikan ya, dan beberapa link-link penting lah ya. Dan juga di sini juga ada kayak monumen micin, kritik saran dan lucu-lucuan aja. Nah, habis itu juga ada ruang ngobrol. Di sini teman-teman bisa saling kenalan, bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Habis itu juga ada whitelist hunter yang suka buat cari whitelist ya. Ada DeFi, ini buat diskusi berbagai DeFi, robot trading, gaming, scholarship, NFT, dan lain-lain lah. Jadi, di sini kita juga ada kategori namanya ruang ngobrol yang isinya itu teman-teman bisa ke channel-channel untuk yang ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, begitu. Kita juga ada mini game kayak Pokemon dan Slot Machine buat main-main game di Discord. Habis itu juga ada info-info kayak private sale ya. Jadi kita juga kadang ada yang namanya private sale atau public sale. Ya, jadi beberapa private sale atau public sale itu sudah pernah kita jalankan, sudah pernah kita buka, bahkan sekarang udah ada 20 project yang kita buka gitu loh ya. Selain itu juga kita ada kayak semacam Twitter bot ya. Jadi di Discord pun teman-teman bisa dapat beberapa berita-berita ya, news-news yang dikirimkan dari Twitter akun-akun yang memang udah bagus gitu loh. Contoh kayak Bitcoin Index, CZ Binance, Coinboriu dan lain-lain. Itu ada di Discordnya kita gitu. Nah, ini buat yang baru belajar kripto, ini bagus banget. Nama kategorinya adalah perpustakaan. Jadi teman-teman yang baru belajar namanya kripto dan bingung mau mulai dari mana sih gitu kan, urutannya seperti apa gitu. Kita ada namanya kategori perpustakaan di mana di sini gue udah susun untuk dari awal ya, dari yang paling basic tentang apa itu aset kripto, habis itu bahasa kripto apa aja, apa itu wallet, apa itu stablecoin. Nah, teman-teman bisa pelajari satu persatu di sini semua. Lalu juga ada tutorial seperti kayak setting DNS, setting MetaMask dan lain-lain, ini lengkap ya. Kalau ada yang kurang, teman-teman tinggal chat gue aja di Discord gitu. Kok tambahin ini dong di perpustakaan ya, masih kurang paham nih tentang yang ini. Nah, itu boleh teman-teman request aja nggak apa-apa, nanti gue akan buatkan. Jadi di sini gue udah buatin lumayan banyak ya, dari apa itu aset kripto hingga private sale IDO. Jadi di sini banyak informasi yang bisa teman-teman pelajari gitu loh. Buat teman-teman yang baru terjun ke dunia kripto ya. Next kayak ada info partnership, habis itu juga ada gathering dan lain-lain. Jadi kurang lebih Discord ini lebih rapi dan tertata aja sih fitur-fitur dan fungsi-fungsinya seperti itu. Jadi teman-teman bisa buka dan pelajari aja. Oke ya. Jadi nanti linknya akan gue taruh di deskripsi untuk yang Discord. Nah, selain itu, kita juga ada namanya grup Telegram. Jadi memang grup Discord ini tujuannya kan edukasi ya, dan ternyata mungkin teman-teman itu kebanyakan pakainya Telegram gitu loh. Jadi nggak pakai Discord. Oke lah, jadi kita di Discord sepi, ngobrol-ngobrolnya, diskusinya, akhirnya gue memutuskan untuk yaudah deh kita bikin grup Telegram gitu untuk sekedar ngobrol-ngobrol atau diskusi. Jadi grup Discord ini lebih ke kayak perpustakaan aja lah. Kayak tadi kan ada perpustakaan, jadi teman-teman bisa belajar dari awal. Nah, akhirnya gue buatlah grup Telegram, namanya Diskusi Sahabat Kriptosias. Nanti linknya juga tetap gue taruh di deskripsi juga. Jadi teman-teman bisa join. Nah, jadi kalau teman-teman pengen nanya-nanya, pengen ngobrol, pengen diskusi, pengen sharing, itu boleh di grup diskusi sahabat Kriptosias ini, di grup Telegramnya, ya. Nah, di grup ini saat ini udah ada 1062 members, ya. Ini kenaikannya cepet banget kemarin, padahal bulan lalu baru buat kayaknya ya, atau bulan kayak Januari Februari grup ini baru kita buat gitu. Jadi ini lumayan cepet banget 1000 member dan ini semua organik, nggak ada pakai robot, nggak ada namanya tarik member. Jadi kita pure 100% organik semuanya. Baik channel YouTube Yunepto, ya subscriber organik, view-nya organik. Kita nggak pernah beli tuh namanya beli subscriber atau view. Kita juga
Discord juga organik, Telegram organik, jadi semua organik, sama sekali nggak ada beli. Karena memang tujuan gue di sini bukan meningkatkan em, aset gue atau mendapatkan uang dari sana, tidak. Tapi memang tujuan gue hanya untuk edukasi aja, kayak gitu. Dan di grup Telegram kita pun juga teman-teman sudah bisa join, ya, bisa ngobrol-ngobrol, sharing. Nah, ini view-nya ya untuk Telegram kita ya. Di Telegram ini tuh kita ngobrol tuh banyak banget. Berbagai hal tuh kita obrolin. Ini aja terakhir nih lagi ngebahas tentang game nih, Yulgang Online, Yulgang Global yang play to earn-nya baru keluar kemarin tanggal 1. Dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak banget yang kita bahas di sini. Ya, teman-teman bisa baca ya diskusi teman-teman di sini semua. Di sini kita bebas diskusinya dan memang channel ini tuh berbeda jauh kalau kalian bandingkan dengan channel-channel Telegram lainnya di mana di sini kita jarang banget ngebahas harga, jarang banget. Bukan berarti nggak boleh ya, tetap kalian boleh. Kalau kalian pengen bahas prediksi atau apa itu silakan, itu hak teman-teman. Tapi memang di sini tuh kita lebih sering belajar bareng, kita diskusi bareng. Ya, contoh kayak semalam aja. Jadi kadang juga gue pribadi hampir tiap hari atau tiap malam, lebih tepatnya tiap subuh, itu kita ada yang namanya voice chat. Ya, jadi gue biasa voice chat atau video chat. Kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol, kadang juga gue sharing-sharing banyak banget ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang kadang nggak gue tuangkan atau nggak gue share di YouTube gitu loh. Jadi teman-teman silakan join dan ya manfaatkan sebaik mungkin buat teman-teman belajar dan berkembang gitu. Dan di sini ya memang teman-teman bisa lihat sendiri ya, kita nggak bahas harga sama sekali. Kita happy-happy, kita seru-seruan belajar bareng gitu. Jadi ya bebas lah teman-teman pengen join silakan. Oke ya, ini untuk grup diskusi kita. Lalu ada juga namanya grup announcement. Nah, ini grup announcement info dan news. Jadi di grup announcement ini pun juga organik ya, 329 subscribers. Gua nggak pernah beli. Walaupun ada yang nawarin, ada yang menyarankan kok itu sepi, beli aja, beli subscribers gitu loh. Eee dari awal gue juga udah bilang bahwa gue sangat sekali tidak tertarik untuk membeli subscriber. Gue organik aja apa adanya karena memang gue nggak ada tujuan buat nyari uang di sini. Tujuan gue adalah sharing, memupuk ilmu, ya, saling berbagi ilmu. Kadang gue juga belajar. Jujur gue juga kadang banyak belajar dari teman-teman subscriber, dari teman-teman grup gitu ya, memberikan informasi, memberikan edukasi. Ya gue juga belajar di sana. Jadi ya kita saling membantu lah, kita saling belajar gitu. Jadi teman-teman bisa buka ya linknya, habis itu di subscribe juga boleh. Kadang gue di sini memberikan informasi-informasi atau news-news ya. Kadang juga ada beberapa kita bilangnya apa ya, bocoran-bocoran ya. Kadang gue juga memberikan sedikit bocoran-bocoran info-info penting yang sekiranya bisa berguna gitu di grup ini. Oke, jadi teman-teman tinggal bisa join Telegramnya, join Discordnya, sama subscribe channel Cryptosias. Nah, terus juga untuk referral. Nah, ini juga beberapa ada yang DM ko minta kode referral akun Bybit lu dong, minta kode referral Maxi dong, atau apapun itu ya. Jadi kalian bisa juga buka Linktree ya, linktree.ee/unepto, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya akun Bybit, nggak punya akun Huobi, Pionex, Maxi, Crypto.com, KuCoin, dan lain-lain, ini adalah kumpulan dari link referral yang gue punya. Teman-teman tinggal buka aja lalu tinggal klik dan daftar gitu loh. Dan referral di sini itu referral exchange crypto yang udah oke ya. Maksudnya kita di sini bukan yang ini loh, bukan yang binary option yang teman-teman kalah itu gue dapat 70 sampai 80%. Enggak ya, enggak kayak gitu. Ya paling ya kalau teman-teman nge-trade misalnya trading spot beli atau jual itu dapat rebate sekitar ya paling sekitar 0,0 sekian persen dari transaksi teman-teman. Ya, jadi biasa sih seperti itu aja sih, enggak bukan dari segi kekalahan gitu. Ya, jadi ini teman-teman kalau belum punya akun cek bisa daftar di sini, linknya ada di deskripsi video. Habis itu perkenalan selanjutnya ini akun pribadi aja sih. Kadang gue juga nge-share sebenarnya kayak penting nggak penting. Jadi ini nggak wajib juga. Kayak misalnya gue kadang nge-share berbagai informasi-informasi tuh seperti kayak gini-gini nih. Ini di Twitter gue ya. Jadi teman-teman bisa cari @unepto Twitter gue atau linknya di deskripsi juga. Biasanya gue cuma kayak nge-share aja sih beberapa kayak pendapat gue tentang blockchain. Di sini ada nih. Ini cuitan gue sampai 18 eh, apa post ya.
cuitan gue tentang blockchain dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Kadang gue juga sharing informasi tuh di Twitter sama di Instagram. Nah, teman-teman kalau mau follow silakan gitu loh. Tapi kalau teman-teman nge-DM secara personal, jujur gue nggak akan membalas ya. Gue hanya akan lihat dari luar terus gue hapus chatnya. Kenapa ya? Karena itu gue ada trauma di sana. Jadi kalau teman-teman pengen ngobrol sama gue, pengen kita diskusi bareng, ada tanya jawab, atau teman-teman punya pandangan sendiri pengen diskusin ke gue atau ada informasi bagus, pengen sharing, boleh join di grup Telegram maupun di Discord. Ya, tapi sekarang lebih aktif di Telegram, ya, kayak gitu. Ini untuk Twitter, terus kalau di Instagram ini di @yunepto_giu gitu. Jadi teman-teman bisa search saja Yunepto. Nah itu cuma ada satu tuh nama Yunepto tuh, nggak ada lagi yang punya eksklusif nama gue pribadi. Jadi kalian bisa follow juga Instagram gue. Kadang juga gue ada story-story gitu, beberapa story seputar dunia kripto ya, contoh kayak gini nih. Terus ada, nah ini kayak informasi dan lain-lain itu gue share di sana. Jadi mungkin teman-teman bisa dapat tambahan info yang nggak gue share di YouTube atau di Discord ataupun di Telegram, itu gue share di Twitter sama IG, kadang seperti itu. Oke ya, jadi itu aja sih pengenalan yang bisa gue berikan tentang Cryptosias. Jadi di sini ada beberapa peraturan yang ingin gue nyatakan ya, ini penting banget. Oh ya, sama juga ada beberapa teman-teman yang ditawari atau di DM oleh akun yang menggunakan nama Yunepto. Itu ada ternyata, udah ada. Padahal jujur gue nggak terkenal itu. Gue merasa juga gue nggak sebesar YouTuber lainnya di luar sana. Tapi gue bingung kenapa ada orang yang ingin menipu menggunakan nama gue gitu loh. Jadi di sini sekedar warning aja, hati-hati teman-teman ya. Jadi gue pribadi nggak pernah namanya itu meminta untuk minjem duit atau aset kripto kepada siapapun. Ya, jadi kalau ada akun Yunepto yang nge-DM kalian, minta pinjam uang, minta pinjam aset kripto dengan alasan apapun, itu bukan gua. Karena gue pribadi nggak pernah namanya yang pengen ngutang gitu loh. Gue pribadi nggak pernah pengen ngutang. Lebih tepatnya gue anti utang, ibaratnya gitulah. Jadi kalau ada orang yang nge-DM kalian, udah pasti itu bukan gua. Ya, itu aja. Itu yang pertama. Kedua, gua nggak pernah namanya menerima atau membuka jasa titip dana untuk kelola uang atau aset kripto teman-teman gitu loh. Jadi kalau ada yang DM kalian atau bikin grup misalnya menggunakan nama gua, Yunepto Capital Investment misalnya atau apa gitu kan, yang isinya itu titip dana ke kalian, kalian titip dana ke orang tersebut, habis itu dananya dikelola dengan misalnya kalian dapat bunga 1% per bulan atau 2% per bulan atau berapapun itu pasti bukan gua karena gua sama sekali nggak buka jasa kelola titip dana seperti itu ya. Lalu yang ketiga, gue nggak pernah melakukan PM atau DM untuk melakukan ajakan membeli suatu aset kripto. Contoh misalnya gue DM Bambang misalnya ya, Bang, beli token Doge X dong gitu misalnya ya, Doge X dong. Pasti to the moon nih, pasti cuan nih. Nah, itu nggak pernah ya. Jadi gua nggak pernah namanya nge-DM-DM orang untuk ajakan membeli seperti itu. Jadi kalau ada yang seperti itu juga bukan gua. Oke, nah habis itu gua hanya membalas pertanyaan atau diskusi melalui grup Telegram dan Discord. Tapi lebih menyarankan Telegram karena saat ini gue lebih aktif di sana gitu. Habis itu uang kalian adalah hak dan kewajiban serta resiko pribadi kalian. Ingat ya, Dior. Jadi apapun yang gue bahas di YouTube ini tuh bukan berarti 100% gue rekomendasikan. Bahkan dari semua project yang gue bahas, gue punya koin atau tokennya pun nggak sampai 50% ya sebenarnya. Ya, karena tujuan gue di sini hanya mengedukasi, bukan ajakan untuk membeli. Gitu. Jadi kalian harus tahu bahwa yang gue bahas di dalam channel YouTube gue itu bukan berarti gue 100% pasti punya. No, ya gue bukan kayak YouTuber-YouTuber lainnya gitu loh. Mereka membeli dulu, habis itu mereka promosin supaya teman-teman mau ikut beli. Enggak, gue nggak kayak gitu. Jadi yang jelas sama sekali nggak ada namanya ajakan untuk membeli. Jadi apapun yang kalian lakukan itu adalah resiko pribadi kalian. Oke ya. Jadi itu aja pesan-pesan yang ingin gue sampaikan dalam video ini dan juga pengenalan mengenai sosial media ataupun komunitas Cryptosias. Oke, jadi ya sama cerita dikit tadi ya soal perjalanan terbentuknya channel ini. Jadi intinya adalah apa ya? Ya itulah yang sudah gue sampaikan tadi ya. Jadi ya sampai sini aja pembahasannya untuk
khusus hari ini doang, ngebahas tentang perjalanan Unepto dan juga Cryptosias dan juga sosial medianya. Intinya kalau kalian ada pertanyaan atau pengen diskusi atau pengen belajar lebih dalam, silakan join aja grupnya ya. Dan itu gratis semua, kalian nggak perlu bayar. Karena gue mikirnya gini, untuk uang ataupun cuan gitu kan, ataupun profit yang akan masuk ke dalam kantong gua pribadi, sebenarnya juga tanpa 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 apa tanpa secara langsung itu juga dari bantuan teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman tuh nggak perlu namanya keluar duit buat bayar gua atau buat sekedar apa ya, bayar uang les atau grup VIP atau apapun itu nggak ada. Karena ketika kalian join ke dalam komunitas gua, join ke dalam Cryptosias, dan kalian aktif di sana, secara nggak langsung akan ada pihak-pihak yang ingin mempromosikan project mereka di Cryptosias atau di YouTube Unepto. Nah, itu yang menjadikan income atau uang untuk gue pribadi. Jadi tanpa secara langsung kalian pun juga sebenarnya udah membantu gue kok untuk mendapatkan income gitu loh. Jadi ya itulah yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Jadi ya kalian ada ilmu di sini gratis, kalian manfaatkan aja sebaik mungkin. Dan kalau bisa gue pengen kalian suatu satu juga bisa sharing juga ke teman-teman kalian yang lain gitu loh. Kita saling membantu supaya masyarakat Indonesia ini makin pinter, makin baik. Itulah tujuan dari Cryptosias ini. Oke, ya sampai sini aja daripada nanti makin panjang videonya. Kita ketemu lagi di next video. Terima kasih yang buat teman-teman sudah nonton full video ini, sudah ingin mendengarkan celotehan gua. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.